Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirun Nisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang fondasi filosofis pemodelan ekuilibrium dan kebijakan kontemporer. Untuk slide pertama di sini yaitu tentang kebijakan makroekonomi syariah. Yang pertama itu tentang tauhid, yang mana tujuannya untuk ekonomi dengan ketuhanan. Yang kedua yaitu rububiyah, pengaturan sumber daya untuk pertumbuhan merata. Yang ketiga yaitu khalifah, tanggung jawab pengelolaan alam. Yang keempat yaitu tazkiyah, pilihan jiwa dan harta. Dan yang terakhir yaitu falah, kesejahteraan dunia dan akhirat. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang redistribusi melalui zakat secara struktural, meningkatkan total permintaan agregat nasional, yang mana di sini ada muzaki, orang pembayar zakat, dan ada mustahik, orang penerima zakat. Untuk redistribusinya zakat yaitu memindahkan kekayaan dari unit dengan MPC rendah ke unit MPC tinggi untuk menciptakan dorongan struktural pada permintaan agregat, karena mustahik langsung membelanjakan dana untuk kebutuhan dasar. Selanjutnya yaitu tentang konsep moderasi dan larangan israf, yang mana di sini ada kerangka pertama yaitu peningkatan tabungan nasional, yang mana konsumsi berlebih yang berhasil ditekan secara otomatis untuk menciptakan ruang tabungan real yang masih di kalangan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada denda zakat atas penimbunan, yang mana pengenaan zakat pada aset yang ditimbun berfungsi sebagai disinsentif masyarakat dan memaksa pemilik modal mencari peluang produktif. Dan yang terakhir yaitu investasi ekuitas sektor real, yang mana model terpaksa mengalir keluar secara efisien, mencari tingkat keuntungan real bagi hasil atau disebut mudharabah dan musyarakah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kebijakan moneter dalam sistem perbankan ganda. Di sini ada bank sentral. Terdapat 3 bagian. Yang pertama, sentral bank mudharabah suku, yaitu penyerap likuiditas melalui mekanisme bagi hasil dari portofolio aset bank. Dan yang kedua yaitu Islamic repo atau reverse repo, yaitu penyesuaian likuiditas jangka pendek menggunakan suku sebagai agunan atau disebut dengan akad ijarah dan mudharabah. Dan yang terakhir yaitu government murabahah suku, yang dimaksud di sini pembiayaan fiskal yang berfungsi ganda sebagai alat manajemen likuiditas perbankan. Selanjutnya yaitu tentang kebijakan fiskal, zakat, wakaf, dan keuangan publik Islam. Di sini ada wajib dan sukarela. Kalau yang wajib di sini terdapat zakat dan suku negara. Kalau zakat itu dampak makronya stabilitas konsumsi dasar dan pengentasan kemiskinan. Kalau suku negara yaitu mendanai proyek strategis dan mendorong pertumbuhan investasi sipil. Untuk yang sukarela di sini yaitu terdapat wakaf dan infak. Dampak makronya yaitu pembangunan fasilitas umum, contohnya kayak pendidikan, kesehatan, dan itu tanpa membebani APBN dengan utang luar negeri dan juga peningkatan model sosial. Selanjutnya yaitu tentang indikator pembangunan nasional berbasis maqasid al-syariah. Terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu perlindungan agama, yang kedua perlindungan jiwa, yang ketiga perlindungan akal, yang keempat perlindungan keturunan, dan yang terakhir yaitu perlindungan harta. Yang mana pertumbuhan output PDB tersebut tidak memiliki arti fundamental jika tidak mengoptimalkan 15 indikator ini. Dan yang terakhir yaitu mengarsiteki ekonomi hijau atau disebut dengan green suku sebagai instrumen berkelanjutan. Di sini terdapat perspektif makro dan perspektif makosid.
Untuk perspektif makro di sini salah satunya yaitu meningkatkan kapital stok nasional secara real. Dan untuk perspektif makosid di sini salah satunya yaitu manifestasi tanggung jawab manusia sebagai khalifah pengelola bumi. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.